karena belajar dari rumah ini, peran orang tua tuh jadi tahu gitu ya, tentang anaknya seperti belajarnya apa. gimana. Dan juga ada seorang tua punya kesadaran tentang pendidikan. Jadi tahu, jadi wah ternyata sulitnya menjadi guru itu seperti ini gitu. Ini juga bahan untuk orang tua di rumah gitu. Bahwa kan sebenarnya pendidikan itu emang dari rumah kan, mulanya muaranya bukan dari sekolah gitu, bukan dari guru gitu. Justru dengan adanya pandemi ini menurut saya keterlibatan orang tua itu jadi besar gitu. Jadi keterlibatan orang tua justru jadi kelihatan karena adanya pandemi ini, menurut saya sih begitu. Kan Kemendikbud berupaya mungkin ya dengan menyiarkan mata pelajaran misal kelas 1 2 di 1 2 3 4 SD, SMP, SMA di stasiun TVRI gitu. Apakah sudah cukup meminimalisir dampak dari daring ini bagi sekolah yang gurunya di pedesaan gitu, atau gimana? Kalau bicara dampak sih saya tidak bisa bicara dampaknya. Hanya saya bisa berpendapat bahwa menurut saya belum solusi yang telah dibuat itu belum bisa menyentuh keseluruhan elemen yang terdampak tadi. Menurut saya sih oke lah, itu bagus, solutif juga gitu untuk menyiarkan program-program edukasi di televisi nasional. Tapi menurut saya sama sekali kurang bisa menyentuh lah, terutama jika kita bicara kuantitas ya. Di sekolah sama kuantitas penayangan itu kan sedikit sekali gitu. Ya, menurut saya siswa yang tidak bisa belajar tadi tidak akan selesai dengan hanya melihat tayangan itu. Ya oke lah, karena memang keadaannya seperti ini ya. Tapi menurut saya kalau bicara dampak belum begitu terasa sih menurut saya. Nah, di sisi lain selain pendidikan, emang mungkin manusia itu harus ada pandemi dulu ya, misalnya baru sadar tentang budaya cuci tangan aja. Nah, padahal kan itu sudah kampanye dari lama gitu. Kemenkes itu udah kampanye dari lama. Terus KKN kita juga kan program kerjanya tentang cuci tangan, gosok gigi gitu. Nah, baru karena ada pandemi dan semuanya jadi berubah, semuanya jadi menerapkan pola-pola mencuci tangan dulu sebelum masuk, atau mandi dulu setelah berpergian gitu. Padahal sebenarnya itu kan pola-pola dasar hidup sehat itu kan begitu kan. Iya. Tapi karena ada pandemi justru seolah-olah itu jadi istimewa dan wow gitu, harus dilaksanain. Padahal kalau kita semua sudah melek ke situ kan, tanpa pandemi pun itu kan ada sebuah keharusan. Dasar-dasar kesehatan itu kan harus gitu. Gitu, jadi istilahnya harus ada sebuah bencana yang besar, warning dulu supaya adanya kesadaran dari masyarakat untuk memperbaiki gitu. Bahkan kan kebijakan masuk mall juga sekarang di era new normal ini harus menggunakan barcode dulu gitu supaya terdeteksi siapa pengunjung yang masuk sekarang. Jadi adanya sebuah kesadaran tentang kesehatan gitu. Jadi jadi sadar tentang kesehatan diri sendiri gitu sebelum misalnya khawatir membahayakan kesehatan untuk orang lain. Jadi karena ada pandemi ini semua juga berubah, tadi pendidikan, tadi juga kesehatan, semua jadi rajin cuci tangan. Jadi kan karena pandemi ini tadi dunia pendidikan adanya sebuah kepedulian atau harus menguasai teknologi mungkin yang dibutuhkan untuk guru, dan juga infrastruktur yang harus menunjang perhatian lebih dari pemerintah untuk memperbaikinya. Dan sebenarnya itu kan PR lama gitu ya pemerintah tentang infrastruktur internet gitu. Tapi kelihatan dampaknya sekarang. Nah, kelihatannya dampaknya sekarang gitu. Kan tadi sudah bahas mengenai dampak pandemi atau sisi positif dan negatifnya terhadap pendidikan di Indonesia, dan juga mungkin kesehatan jadi lebih peduli. Nah, sekarang saya mau minta pendapatnya nih mengenai, kan sebagai mahasiswa pendidikan biologi, mengenai pandemi ini dalam sudut kaca atau kacamata mahasiswa biologi. Kalau menurut saya sih, saya pernah mengemukakan di tulisan sosial media terkait ini ya, bahwasanya kalau
kita bicara virus ini atau yang dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia ini, ya menurut saya, kalau saya pernah berpandangan bahwa ini semacam proses yang memang alam sudah rangkaikan gitu. Semacam bahkan saya berpikir bahwa ini tuh bagian dari seleksi alam gitu. Seleksi alam yang memang kita ketahui ya, setelah adanya pandemi ini yang notabene kita dilarang untuk beraktivitas atau mengurangi mobilitas lah minimal gitu. Kita kondisi udara kita jadi bagus. Misalkan ada beberapa berita pernah menayangkan bahwa status polusi Jakarta yang awalnya keberapa atau menempati posisi terburuk di Asia jadi meningkat atau menjadi lebih bagus. Lebih baik. Kalau saya selaku mahasiswa biologi, saya gembira dengan itu gitu. Secara kita yang memang tugas kita menjaga alam itu, justru kenapa sih manusia baru sadar dengan ini karena adanya pandemi? Toh harusnya dari sebelum ada pandemi ini, kenapa kita harus menunggu pandemi ini baru kita sadar pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menjaga kesehatan. Dan menurut saya pandemi ini bagian dari bentuk seleksi alam yang memang manusia harus menyesuaikan dengan itu. Siapa yang bisa menyesuaikan, ya dialah yang akan melanjutkan generasinya kan. Emang sih, jadi teman-teman juga setelah pandemi ini jadi menggunakan sepeda gitu jauh lebih banyak gitu. Kenapa harus nunggu pandemi kan? Kenapa harus nunggu pandemi? Kenapa gak dari awal-awal kita sadar, kurangi pakai kendaraan yang menimbulkan polusi, kurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa merusak alam. Kenapa harus nunggu pandemi ini kan? Jadi lingkungan jadi lebih bersih lagi gitu ya, karena kurangnya mobilitas tadi yang sudah diutarakan gitu. Dunia pendidikan Indonesia pasti bakal berubah dengan pandemi sekarang ini. Nah, bagaimana dalam menyikapi atau beradaptasinya dengan kondisi yang sekarang ini sebagai mahasiswa pendidikan? Seperti apa? Nah, kalau menurut saya sih ini kaitannya dengan tadi. Oleh karenanya semasa kuliah, meskipun kita pada dasarnya disiplinnya pendidikan, menurut saya tidak boleh hanya kita berkutat di menimba atau menggali ilmu yang sifatnya kependidikan saja. Kita harus juga belajar hal-hal lain, misalkan desain grafis atau hal-hal yang sifatnya bisa mengupgrade skill kita di bidang-bidang yang lain. Kenapa? Misalkan buktinya seperti sekarang ini, misalkan seorang yang punya keterampilan di bidang teknologi kan jadi tidak perlu terhambat, tetap bisa beradaptasi dengan itu. Misalkan kita pendidikan, kalau kita menguasai teknologi kan kita tetap bisa melakukan pembelajaran kan. Kita bisa membuat konten belajar meskipun medianya yang berubah, menggunakan atau berbantuan teknologi ya. Itu salah satu poin positif dari yang tadi diutarakan di awal gitu. Kita apalagi di pendidikan kan range atau ruang lingkup pekerjaannya itu kan luas ya, berhadapan dengan manusia, tapi kita harus menguasai hal-hal lain yang sifatnya penunjang gitu, pembuatan media ajar, kemudian konten belajar itu harus bagaimana, kan itu membutuhkan skill-skill lain yang sifatnya tidak hanya tahu konsep ini apa, terus hal-hal lain yang memang sifatnya akademik, kependidikan atau materi-materi atau konsep pendidikan, tapi harus juga berbantuan atau dipupuk dengan pengetahuan lain ya. Salah satu manfaatnya ya kalau misalkan semacam pandemi ini, kita harus atau akan tetap beradaptasi dan bisa bertahan meskipun profesi kita pada dasarnya harus bertatap muka gitu. Berarti poin yang saya dapat ini dengan berbagai media atau format yang istilahnya bisa disalurkan gitu kan. Jadi harus seluas-luasnya lah. Iya kan. Jadi kan istilahnya tidak melulu dalam ruang lingkup kelas atau sekolah saja kan, tapi bisa diimplementasikan ke berbagai hal asal di dalamnya memuat atau mengedukasi tentang materi yang dipelajari selama kuliah ataupun selama di luar kelas dan lain sebagainya ketika kuliah gitu kan. Nah kita juga ya sih istilahnya mempelajari tools baru gitu. Kan sekarang sifatnya teknologi itu laju atau mobilitas perkembangannya itu cepat sekali ya, bahkan jarak bulan saja kita sudah bisa berubah gitu. Nah kalau misalkan kita insan-insan pendidikan ini tidak
bisa beradaptasi dengan itu ya kita ketinggalan gitu. Kita bisa terhempas dari jalur yang sebenarnya kita berada di situ gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa menyesuaikan dengan itu ya, oleh karenanya meskipun kita di pendidikan ya kita harus melek semua bidang yang kaitannya dengan perkembangan teknologi khususnya begitu. Jadi intinya gitu, jadi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai kaum terdidik juga harus di sisi lain kita kuliah, di sisi lain kita kuliah juga kita harus mengupgrade skill-skill yang lain, ikut komunitas, ikut organisasi. Istilahnya bukan hanya organisasi kemahasiswaan saja, tapi organisasi yang sifatnya bermanfaat seperti komunitas dan sebagainya ya. Ikut-ikut aja dulu gitu. Terus juga tadi juga disinggung mengenai infrastruktur yang harus memadai selepas pandemi ini. Kebiasaan-kebiasaan orang jadi berubah dan itu harus dipertahankan gitu. Jangan sampai selepas pandeminya berakhir, ketemu vaksin, orang-orang jadi kembali lagi ke kehidupan sebelum adanya pandemi gitu. Terus juga saya nih berdua sebagai mahasiswa kependidikan kita harus senantiasa mencoba tools baru supaya dunia pendidikan ini semakin berkembang dalam jangkauan atau cakupannya yang luas. Dan juga untuk mahasiswa tingkat akhir gitu ya, di era pandemi sekarang ini ya tetap semangat dengan apa yang diusahakan gitu, tentang lika-liku skripsinya ya emang begini gitu. Kita ya mungkin ini sebagai batu loncatan supaya kita setelah masuk dunia kerja ataupun dan lain sebagainya itu menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di Lupa Kata Sandi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.